Video ini merupakan bagian dari episode ke-7 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada video kali ini akan dibahas soal-soal latihan tentang faktor dan kelipatan. Namun, sebelum menonton video ini, kami anjurkan teman-teman untuk menonton video tentang teori faktor dan kelipatan. Teman-teman bisa menonton video teori faktor dan kelipatan pada channel Filomat, dan linknya bisa teman-teman temukan pada kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai pembahasannya pada soal nomor 1. Tentukan bilangan yang menjadi kelipatan persekutuan dan KPK dari 4, 8, dan 12. Kita daftar dulu kelipatan dari angka 4, 8, dan 12. Kelipatan dari 4, 8, dan 12. Kelipatan dari angka 4 dimulai dari 4, 8, 12, kemudian ada 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ada 44, 48, dan seterusnya. Kemudian kita daftar kelipatan dari angka 8. Dimulai dari 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, kemudian ada 64, 72, dan seterusnya. Terakhir, kelipatan dari angka 12, ada 12 sendiri, kemudian ada angka 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Setelah kita mendaftar kelipatan dari 4, 8, dan 12, kemudian kita cari kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan. Dari 4, 8, dan 12. Kita lihat beberapa bilangan yang nilainya sama dari angka 4, 8, maupun 12. Ada angka berapa dimulai dari angka 24? Perhatikan, ada angka 24 pada 3 bilangan. Kemudian ada angka 48. Kita bisa tulis 24 dan 24, 48, dan seterusnya. Setelah itu, kita cari KPK dari kedua bilangan tersebut, dari ketiga bilangan tersebut. KPK dari 4, 8, dan 12. KPK-nya bisa lihat di daftar. Angka yang paling kecil dari kelipatan persekutuan 4, 8, 12 adalah 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan faktor-faktor persekutuan dan FPB dari 30, 75, dan 105. Kita langsung saja tulis nomor 2, FPB dari angka 30, 75, dan 105. Sebelum menentukan faktor persekutuan terbesar, terlebih dahulu kita daftar faktor dari bilangan 30, 75, maupun 105. Faktor dari 30 dimulai dari angka, seperti biasa ada 1, kemudian ada angka 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kemudian faktor dari bilangan 75. Ada angka 1, kemudian diikuti angka 3, 5, 15, 25, dan terakhir 75 itu sendiri.
Terakhir, kita daftar faktor dari bilangan 105. Dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 15, kemudian ada angka 21, 35, dan terakhir angka 105 itu sendiri. Setelah mendaftar faktor-faktor dari angka 30, 75 maupun 105, sekarang kita tentukan nilai dari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan. Dari 30, 75, dan 105. Nilai faktor persekutuannya antara lain angka 1, perhatikan ada angka 1 pada 3 bilangan, kemudian ada juga angka 3 yang bisa ditemukan sebagai faktor 3 bilangan. Setelah itu ada angka 5, dan terakhir ada angka 15, bisa tidak 15. Setelah mendaftar faktor persekutuan dari 30, 75, dan 105, kita bisa menentukan FPB dari 30, 75, dan 105. FPB-nya kita bisa cari nilai paling besar antara faktor persekutuan 3 bilangan ini. Nilainya adalah 15. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan KPK dari ada 4 soal di sini A, B, C, D. Untuk mempermudahkannya, kita copy dulu soalnya. Kemudian kita taruh di bawah. Kita jawab satu persatu. Dimulai dari, maaf ini soalnya soal nomor 3. Dimulai dari A. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan faktorisasi prima. Dimulai dari A, faktorisasi prima angka 24. Kita faktorkan dulu faktorisasi dari 24. 24 dibagi dengan angka 2, 12, kemudian dibagi lagi dengan 2, 6, 2, 3. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dipangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3, dikalikan dengan 3. Setelah itu kita cari faktorisasi prima dari angka 60. 60 dibagi dengan 2, 30, dibagi lagi dengan 2, 15, dibagi dengan 2, maaf tidak bisa dibagi dengan 3, 5. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dipangkat 2, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 5. Kita akan mencari KPK-nya. KPK kita mencari angka yang sama dengan pangkat terkecil dan angka yang beda. Di sini faktorisasi prima dari angka 2 dimiliki kedua bilangan. Kita ambil 2 pangkat 2 yang nilainya lebih kecil daripada 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3, kita ambil salah satunya, terakhir dikalikan dengan 5. Hasilnya 4 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 5. 12 kalikan 5, KPK-nya adalah 60. Selanjutnya, D, kita akan mencari KPK dari 42 dan 18. Kita cari dulu dengan menggunakan pohon faktor. Faktorisasi prima dari angka 42 dibagi 2 hasilnya 21, dibagi 2 hasilnya
dibagi dengan 3 hasilnya 7. Kemudian faktorisasi prima dari 18 dibagi dengan 2 hasilnya 9. Setelah itu dibagi lagi dengan 3 hasilnya 3. Jadi faktor dari 42 adalah 2 kali 3 kalikan 7. Dan faktor dari 18 adalah 2 kalikan 3 kuadrat. Setelah diketahui faktorisasi primanya, kita bisa menentukan KPK-nya. Lihat, ada angka 2 yang sama dan pangkatnya sama. Kita ambil salah satu. Yang 3, karena pangkatnya berbeda, kita ambil pangkat yang besar yaitu 3 kuadrat. Dan terakhir, angka yang beda adalah angka 7. KPK-nya hasilnya sama dengan 2 dikalikan 6 dikalikan dengan 7. Sama dengan 2 kalikan 6 adalah 12. 12 dikalikan dengan 7, 84. Nilainya sama dengan 2 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 7. Maka nilainya sama saja dengan 18 dikalikan 7, hasilnya 126. Sekarang kita ke yang C. Ada 3 bilangan yang akan kita cari KPK-nya. C, kita tulis di sini, kita akan mencari KPK dari 45, 75, dan 120. Pertama, kita cari faktor dari ketiga bilangan ini terlebih dahulu. Faktor dari 45, faktor dari 75, dan faktor dari 120. Dimulai dari nilai faktor 45. 45 dibagi 3, hasilnya 15. Dibagi 3, 5. Jadi faktornya ada 3 kuadrat dikalikan dengan 5. Kemudian faktor dari 75 dibagi 3, 25, dibagi 5, 5. 3 dikalikan 5 kuadrat. Terakhir 120 dibagi 2, 60, dibagi 2 menjadi 30, dibagi 2, 15, dibagi 3, 5. Jadi faktornya 2 pangkat 3 dikalikan 3 kalikan 5. Setelah kita temukan faktor dari 3 bilangan ini, kemudian kita cari KPK-nya. Perhatikan ada beberapa angka yang sama dan ada beberapa angka yang beda. Kita cari dulu yang beda, ada 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan angka 3, merupakan faktor dari 3 bilangan. Kita ambil yang nilainya paling besar, yaitu 3 kuadrat, dikalikan 5 juga ada pada 3 bilangan. Kita ambil yang nilainya paling besar, yaitu 5 kuadrat. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3, 8, dikalikan dengan 9, dikalikan dengan 25. Nilai KPK dari 45, 75, dan 120 adalah 1.800. Bagian terakhir yaitu bagian D. KPK dari angka, kita lihat kembali soalnya. 98, 126, dan 196. 98, 98, setelah itu ada 126 dan 196. Kita cari faktor dari angka 98, 126, dan 196 lebih dulu.
Faktor dari 98, 98 bagi 2, 49 bagi 3 nggak bisa, bagi 5 juga tidak bisa, langsung saja kita bagi dengan angka 7. Jadi faktor dari 98 ada 2 dikalikan dengan 7 kuadrat. Setelah itu kita cari faktor dari 126. Ini ada 2, 63, 2 tidak bisa, 3, 11. Faktor dari 126 yaitu ada 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 11. Terakhir, faktor, 63 dibagi 3 hasilnya 21, bagi 3 hasilnya 7. Jadi faktor dari 126 ada 2 dikalikan 3 kuadrat dikalikan 7. Setelah itu kita cari faktor dari 196. Kita bagi dulu dengan angka 2. 196 dibagi dengan 2 hasilnya 98. Masih bisa kita bagi lagi dengan angka 2. Hasilnya 49. 49 bagi 7, 7. Jadi faktor dari 196 adalah 2 kuadrat dikalikan 7 kuadrat. Setelah kita cari faktorisasi prima, setelah kita cari faktorisasi prima dari ketiga bilangan ini, kita dapat menentukan KPK-nya. KPK, kita cari bilangan yang sama, pangkatnya kecil, atau bilangan yang nilainya beda. 2, semuanya sama, dan semuanya memiliki faktorisasi prima 2. Kita ambil yang paling besar, pangkatnya 2 kuadrat, dikalikan 3 kuadrat hanya dimiliki dari bilangan 126, sedangkan angka 7 merupakan faktor dari 3 bilangan. Kita ambil yang paling besar yaitu 7 kuadrat. Nilainya 2 kuadrat 4 dikalikan dengan 3 kuadrat 9 dan dikalikan dengan 7 kuadrat 49. Hasilnya adalah 1364. Soal selanjutnya atau soal nomor 4. Tentukan FPB dari bilangan berikut ini. Ada 4 bagian. Kita copy lebih dulu soalnya. Soal nomor 4. Sama seperti pada soal nomor 3, kita tentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi bilangan prima agar lebih mudah. A, kita akan menentukan faktorisasi prima dari bilangan 36. Pada A kita akan menentukan A, kita akan menentukan FPB dari bilangan 36 dan 48. Kita cari dulu faktor dari 36 dan faktor dari 48. Faktor dari 36 antara lain
36 bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi faktornya 2 kuadrat dikalikan dengan 3 pangkat 2. Setelah itu kita cari faktor dari 48. Nilainya faktor dari 48 bagi 2, 24. Kemudian bagi 2, 12. Bagi lagi dengan 2, 6. Dan terakhir 6 bagi 2, 3. Jadi faktorisasi dari 48 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. FPB-nya kita hitung dari faktor yang sama dan pangkat terkecil. 2 dimiliki oleh 2 bilangan, kita ambil yang 2 kuadrat, dikalikan dengan 3 juga dimiliki 2 bilangan, kita ambil yang pangkatnya kecil yaitu 3. Jadi FPB-nya adalah sama dengan 2 kuadrat 4 dikalikan dengan 3. 12. Kita lanjut pada soal yang B. FPB dari 81 dengan 36. B. FPB dari 30, 81, dan 36. Di soal sebelumnya kita sudah menentukan faktor daripada 36. Jadi pada soal kali ini kita tinggal menentukan faktor dari 81. Faktor dari 81 antara lain 81 dibagi dengan 3 berapa? 27. Dibagi lagi dengan 3 ada 9. Dibagi 3, 3. 81 faktornya 3 pangkat 4. Kemudian 36 kita bisa ambil dari faktorisasi soal A, yaitu ada 2 kuadrat kali 3 kuadrat. 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Setelah itu kita cari FPB-nya. FPB-nya kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Ada 3, kita ambil 3 pangkatnya yang kecil yaitu pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah 9. Lanjut ke soal yang C. C, kita akan menentukan FPB dari bilangan 30, 75, dan 105. Seperti biasa, kita faktorisasikan menggunakan faktorisasi prima angka 30, 75, dan 105. Dimulai dari angka 30, bagi 2, 15, bagi 3, 5. Faktorisasi prima dari angka 20 adalah 2 kali 3 dikalikan dengan 5. Kemudian faktorisasi prima dari 75, bagi 3, 25, bagi 5, 5. Berarti 3 dikalikan 5 pangkat 2. Terakhir, faktorisasi prima dari angka 105. Maaf. 105 dibagi dengan 3, hasilnya 35, dibagi dengan 5, 7. Berarti faktorisasi prima dari 105 adalah 3 kali 5 dikalikan dengan 7. Setelah kita daftar semua faktorisasi prima dari bilangan 30, 75, dan 105, kita hitung FPB-nya. Cari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Ada 3, pangkatnya sama, pangkat 1 semua. Berarti di sini ada 3 dikalikan dengan 5, dimiliki 3 bilangan, kita ambil 5 pangkat 1. Jadi FPB dari 30, 75, dan 105 adalah 15. Soal terakhir 4D, kita akan menghitung FPB dari bilangan 84, 126, dan bilangan 168. Seperti biasa, kita akan mendaftar faktorisasi prima dari 3 bilangan berikut itu.
mulai dari 84, 126, dan 168. Faktor prima dari 84 dimulai dari angka 2, 84 dibagi 2, 42, bagi 2, 21, bagi 3, 7. Berarti di sini ada 2 kuadrat dikalikan 3, dikalikan dengan 7. Setelah itu kita cari faktorisasi prima dari 126. Dibagi 2 hasilnya 63, dibagi 3, 11. Jadi faktorinya ada 2 kali 3 kali 11. Terakhir, faktorisasi prima dari 168. Dibagi 2, 84. Dibagi dengan 2, 42. Dibagi lagi dengan 2, 21. Dibagi dengan 3, 7. Faktor dari 168 antara lain 2 di pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan dengan 7. Setelah kita uraikan semua faktorisasi primanya, sekarang FPP dari 3 bilangan itu. FPP-nya yaitu bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini 2 dimiliki oleh 3 bilangan. Kita ambil 2 pangkat 1. Kemudian dikalikan 3 juga sama, dimiliki 3 bilangan, karena pangkatnya sama kita ambil salah satu. Dan tidak ada bilangan lain yang menjadi faktor yang sama. 7 hanya dimiliki 2 dan 11 hanya dimiliki satu bilangan. Jadi FPP-nya hanya 2 dikalikan dengan 3. Oh, sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dari 126. 126 dibagi dengan 2, hasilnya 63. Dibagi lagi dengan 2, hasilnya 21. Dibagi 3, 7. Faktorisasi prima dari 168. Maaf, ini tulis. Selanjutnya akan kita cari faktorisasi prima dari bilangan 126. Kita bagi dulu dengan 2, hasilnya 63. Bagi 2, 21. Dibagi dengan 3, 7. 2 pangkat 2 kali 3 dikalikan dengan 7. Selanjutnya akan kita cari faktorisasi prima dari 126. Kita bagi dulu dengan 2, 63. 63 bagi dengan 3, hasilnya 21. Bagi lagi dengan 3, hasilnya 7. Jadi faktorisasi prima dari 126 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kalikan 7. Terakhir, kita akan cari faktorisasi prima dari 168. Bagi 2, hasilnya 84. Bagi 2, 42. Bagi 2, 21. Bagi 3, 7. Jadi faktorisasi prima dari 168 adalah 2 di pangkat 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 7. Setelah itu kita bisa mencari FPP-nya dengan mendaftar
faktor yang memiliki pangkat terkecil dan sama. Angka 2 merupakan faktor dari 3 bilangan dan kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 1. Dikalikan dengan 3 dimiliki juga oleh 3 bilangan, kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu 3 pangkat 1. Dan terakhir, 7 juga dimiliki 3 bilangan, kita ambil salah satunya ya Pak, yang pangkatnya paling kecil. Hasilnya, 2 dikalikan 3, 6, 6 dikalikan 7, 42. Jadi, FPB atau faktorisasi atau faktor persekutuan terbesar dari 84, 126, dan 168 adalah 42. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.